Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Quran, bertemu lagi dengan saya Nabila Zahra. Saya asal dari Bogor, merupakan salah satu santri Yayasan Kendaga Insan Mulia yang bertempat di Rumah Tahfiz Quran Amaluna, GBR 3 Cilame, Bandung Barat. Alhamdulillah, saya bergabung di Yayasan Kendaga Insan Mulia ini pada tanggal 16 Januari 2022. Dan saya mulai menghafal pada tanggal 1 Februari 2022. Alhamdulillah, pada tanggal 15 Juni 2022 kemarin, saya telah menyelesaikan ziyadah 30 juz. Jadi awalnya itu, waktu SMP kan pernah pesantren. Terus pas pesantren, kayak lulus SMP, masuk ke SMK negeri. Dan itu, SMK negeri itu nggak ada buat ngafal, nggak ada buat agama paling cuman PAI. Terus kayak masih, tapi di dalam hati tuh masih ada berkeinginan besar buat ngafal Quran lagi gitu setelah SMA. Terus nyari kesana kesini nggak ada yang beasiswa, tapi akhirnya dikasih tahu sama Om kalau misalkan ini Nabila ikut ini aja gitu. Dikasih tahu kalau misalkan itu tuh linknya dari pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia ini. Jadi pas dicoba, alhamdulillahnya masuk gitu. Alhamdulillah, masya Allah, Allah baik banget kayak sama Nabila tuh. Ya Allah bisa cepet gitu selesainya. Kayak kalau kata Al-Quran itu fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, itu kayak nikmat mana lagi yang kau dustakan. Itu masya Allah. Tapi sadar gitu kalau perjuangan itu baru dimulai setelah selesai ziyadah. Fase murojaah, fase mengulang-ulangnya itu lebih masya Allah daripada pas masa ziyadahnya. Masya Allah, kayak pas awal-awal ngafal tuh ya bingung gitu, cara metodenya tuh bakal gimana ke depannya. Mikir bisa nggak ya, tapi ya ke depannya mikir positive thinking aja, Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat kita. Tapi pas ketemu ayat-ayat yang gharib, yang asing itu, masya Allah, kayak setoran itu nggak bisa gitu loh sesuai target. Tapi kayak ya udah terima aja, ini yang Allah kasih gitu loh. Tapi setelah ngelewatin ayat-ayat yang masya Allah itu, ya kedepannya jadi lancar, alhamdulillah. Pengennya sih ngajar di pesantren-pesantren buat jadi guru tahfiz, kalau enggak buka pengajian di rumah, ngajar anak-anak, terus yang ngajarin gitu gimana cara ngafal yang baik, cara tajwid yang benar gitu. Harapan saya untuk Yayasan Kendaga Insan Mulia dan Rumah Tahfiz Quran Amaluna adalah bisa menjadi wadah untuk para anak muda yang terkendala dalam menghafal dan menjadikan para anak muda ini menjadi insan yang Qurani. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempunyai keinginan menghafal itu prestasi, tapi mampu menghafal itu rezeki yang Allah berikan kepada saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Yayasan Kendaga Insan Mulia, Rumah Tahfiz Quran Amaluna, dan kedua orang tua saya serta keluarga saya yang selalu mendukung saya di sini, para ustadz-ustazah yang sudah mengajarkan saya, dan para donatur serta pengasuh yang sudah memfasilitasi saya selama saya belajar di Kendaga Insan Mulia ini. Insya Allah, alhamdulillah ikut senang pas tahu Nabila udah bisa menyelesaikannya. Bahagia, terus kayak ngelihat perjuangannya masya Allah gitu. Terus ya biar jadi motivasi gitu, biar ke Gias juga kayak oke gitu, Nabila bisa, Gias juga bisa gitu. Ya jadi motivasi buat Gias gitu, bahagia gitu. Dia bisa, Gias juga bisa gitu. Alhamdulillah senang, bahagia juga gembira, masya Allah. Nabila itu orangnya kan
kalau ngafal itu suka bareng ya sama Yus. Terus dia itu mudah ketiduran gitu, mudah ngantuk. Tapi setorannya cepat gitu, setorannya cepat. Terus kalau ngantuk itu beliau itu suka cari-cari makan gitu, tapi makanan orang juga dimakan. Ya, tapi Masya Allahnya untuk setoran itu selalu semangat beliau itu gitu. Meskipun ngantuk atau apapun itu, Masya Allah. Yang paling mengesankan dari Nabila itu, dia Masya Allah ya, kan kalau udah waktunya tidur gitu misalnya, tapi dia masih tetap murojaah gitu. Sampai udah ngantuk gitu, tapi dia tetap murojaah gitu kalau mau tidur. Oh, kalau tidur tuh ya Nabila tuh kan udah baca doa nih. Terus ada yang lupa nih satu hal, misalkan satu barang. Terus dia tuh udah doa nih, tolong nih ambilin apa gitu. Terus dia udah doa tapi minta tolongnya sambil merem. Dia itu orangnya bahagia, selalu bahagia gitu. Meskipun banyak kayak ada cobaan atau ada apapun gitu, tapi dia tetap kayak senyum gitu, kayak jadi ke kitanya juga have fun gitu, kayak meskipun ada perasaan misalkan kayak kesel ke dia, kesel ya, asalnya kesel, cuman karena dianya orangnya enggak sama, maksudnya mungkin karena hatinya bersih mungkin ya, jadi ke siapapun juga senyum, ke dia juga yang asalnya kesel ke dia jadi senyum gitu. Itu yang mengesankan buat Gias, dia tetap senyum meskipun dalam keadaan apapun. Nabila itu punya semangat, punya konsistensi, punya istiqomah yang sangat tinggi. Meskipun ya kayak seperti tadi beliau sering tidur, terus atau ada waktu yang emang ngobrol sama teman-teman atau gimana, tapi beliau itu punya misalkan ada waktunya untuk murojaah, ya beliau murojaah gitu. Itu digunakan kalau untuk murojaah ya murojaah. Kadang kan ada yang lain misalkan itu waktu untuk murojaah, tapi digunakan untuk jiadah misalkan, untuk menghafal jiadah gitu. Ya yang Masya Allahnya itu beliau sangat konsistensi dengan waktunya. Dia Masya Allah sih, dia kalau misalkan ada makanan juga dia bagi-bagi gitu kan, ingat sama teman-temannya gitu. Kalau misalkan pergi keluar gitu, ingat juga sama yang di asrama gitu. Terus cuman ada satu hal yang kalau itu dia suka lupa, kayak misalkan di kamar mandi gitu kan, ataupun pergi kemana-mana pasti ada aja yang dilupa gitu. Terus ntar ujung-ujung minta tolong dong, minta tolong, itu selalu ada. Kadang ngeselin, terus kadang buat motivasi, terus kadang juga ceroboh, iya, terus kalau misalkan apa-apa suka buru-buru gitu, nggak mau kayak kalau beres-beres Nabila gitu ya, Nabila santai aja, ini mau tuh gitu kan, tapi ya dia emang kayak semangatnya harus udah dari sini harus kayak ngelakuin ini, dari ini ngelakuin ini gitu, jadi kayak tertata gitu, bagusnya dia gitu emang, tapi dulu suka buru-buru, cuma gitu doang. Istiqomah, semangat, jahil, Soleha.